Kalau masih belum. This call is now being recorded. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 Sejarah Minat akan membahas materi tentang yang pertama, organisasi yang memiliki pengaruh terbesar bagi Indonesia. Kemudian, organisasi yang paling sedikit berpengaruh terhadap Indonesia. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Kira-kira menurut kalian apa nih organisasi yang memiliki pengaruh terbesar bagi Indonesia? Aku ada 2 option sih, bisa NATO, bisa CAFTA. Karena kalau NATO kan dia udah ada kerjasama sama Indonesia udah lama, udah dari tahun 90-an kalau nggak salah. Tapi kalau CAFTA itu Indonesia tergabung di organisasinya, jadi kemungkinan buat berpengaruh lebih besar kalau CAFTA gitu. Kalau yang lain gimana? Mungkin NATO juga kali ya. Oh ya, kira-kira kalau CAFTA ini organisasi apa sih maksudnya? Dia tuh bergerak di bidang ekonomi Asia Tenggara deh. Sebenarnya CAFTA pengaruh juga sih buat perekonomian kita, tapi kayaknya lebih berpengaruh NATO karena NATO lebih lama, ya kan? Benar. Sih. Apalagi kan Iya. kalau NATO kan lebih ke pertahanan ya. Terus dulu kita lagi butuh banget tuh yang namanya bantuan-bantuan tentang pertahanan gitu-gitu kan. Jadi kayak lebih NATO sih. Ya, lebih NATO ya. Berarti organisasi yang memiliki pengaruh terbesar bagi Indonesia adalah NATO. Kalau dari aku alasannya itu adalah karena NATO itu kan seperti yang aku bilang tadi, NATO udah ada dari sejak kita membutuhkan dulu zaman dulu. NATO itu bekerja sama Indonesia di bidang pertahanan, keamanan, dan militer. NATO ini menurut aku bisa jadi backup atau kayak fondasi kalau misalnya kita lagi ada konflik militer ya, khususnya sama negara lain. Misal kita diserang sama suatu negara, NATO bisa jadi backup kita buat jadi fondasi buat melindungi kita dari serangan negara lain gitu. Next, berarti organisasi yang paling sedikit berpengaruh terhadap Indonesia. Menurut kalian apa nih? Antara SEATO sama MPE. Kalau MPE itu organisasi ekonomi Eropa kan ya? Iya, jadi Indonesia nggak sedikit banget pengaruhnya buat Indonesia. Kurang banget Indonesia. Tapi kalau SEATO juga apa SEATO? SEATO itu kan semacam organisasi tapi yang bertentangan dengan Indonesia gitu. Apa sih contohnya, lupa deh. Ada yang mau ngasih nggak? Di bidang politik ya? Kalau SEATO ya? Iya. Tempat Ideologinya ya. Berarti kalau menurut aku nih, SEATO tuh ini kan yang aku baca. Jadi kita milih SEATO kan nih yang pengaruh terkecil. Iya, SEATO. Iya. Menurut aku baca dari website Library UI, katanya Indonesia tuh nolak tegas adanya SEATO. Ya walaupun tujuannya kan buat ngelawan komunis, tapi mereka nggak sesuai banget sama konsep bebas aktif kita. Jadi nggak cocok deh sama Indonesia. Jadi mungkin ini menjadi alasan kenapa pengaruh kecil banget di negara kita. Terus mulai perpecahan SEATO atau tanda-tanda nggak ada gunanya, bukan nggak ada gunanya. Fungsinya dipertanyakan karena setelah Amerika itu terlibat perang sama Vietnam waktu itu. Nah ini jadi awal fungsi SEATO itu dipertanyain sama anggota sama negaranya juga, sama negara-negara lain. Kayak misalnya tuh Inggris nolak ngirim pasukan ke Vietnam waktu itu, terus Perancis buat netral dan mulai berhenti bayar iuran ke SEATO, terus juga sampai Pakistan yang ngerasa nggak ada tanda-tanda nyata kalau mereka tuh dapat bantuan nyata gitu untuk konfliknya. Mungkin Amerika saat itu tuh keliru kali ya, atau nyamain kalau pendirian SEATO ini bakal mudah sama seefektif kayak NATO sekarang atau dulu. Padahal waktu itu kayak pendudukan sama eksploitasi di Asia Tenggara juga
memicu perlawanan rakyat yang banyak menggunakan perpecahan, kayak misalnya ada perangan yang pakai taktik gerilya sampai menumbuhnya semangat komunisme. Oh ya, bahkan di Asia Tenggara sendiri yang bergabung ke NATO cuman Filipina sama Thailand. Karena mereka yang pertama nih, pas tahu alasan ya. Yang pertama Filipina karena mereka punya hubungan dekat sama Amerika Serikat. Terus juga mereka khawatir nih, adanya kekhawatiran karena adanya takut adanya pemberontakan komunis. Terus kalau Thailand sendiri itu gabung karena mereka takut daerah otonomi Thailand di Yunan, di Cina Selatan takut dikomuniskan oleh Republik Rakyat Cina. Intinya sih negara yang bergabung ke SEATO punya alasan banyak ya, punya alasan tersendiri gitu di belakangnya. Makanya buat mereka merasa perlu nih gabung sama SEATO biar dapat songkongan atau sebagai tameng atau dari munculnya konflik mungkin. Nah, karena dari awal Indonesia sudah berbeda jalur kan sama SEATO, maka ada kemungkinan bergabung sama SEATO tuh nggak bakal dapat benefit yang bisa diambil. Misalnya, walaupun punya tujuan melindungi Asia Tenggara, tapi kayak komunis masih tetap ada kan zaman dulu. Di Indonesia bahkan kita tahu ada PKI, sampai komunis di Vietnam, Laos, sama negara-negara Asia Tenggara juga pasti ada. Kalau menurut aku sih itu alasannya. Oke, terima kasih Bella. Apa ada alasan lain atau pendapat lain yang ingin disampaikan? Jelas sih udah yang dari Bella kasih tahu. Berarti kita next ya. Nah, jika kalian sebagai pemerintah, apa yang akan dilakukan terhadap kedua organisasi tersebut dalam memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia? Dari aku ya, kalau menurut aku nih, misalkan aku jadi pemerintah, mungkin aku bakalan lebih memilih untuk terus bekerja sama sih sama NATO untuk menjaga keamanan negara Indonesia dan ikut membantu apabila terjadi bencana di Indonesia. Dan Indonesia dengan NATO sendiri pun dapat bekerja sama dalam hal militer dan intelijen sehingga bisa saling bertukar informasi. Nah, sedangkan SEATO sendiri ini mungkin aku nggak bakalan untuk setuju untuk kerjasama sama SEATO ini karena SEATO itu kan sendiri tidak sesuai dengan politik di Indonesia yang dimana Indonesia merupakan politik luar bebas aktif yang artinya tidak memihak blok manapun gitu. Aku lanjut ya, kalau misalnya aku jadi pemerintahan sih, aku bakal meningkatkan kerjasama sama negara-negara yang tergabung sama NATO ini, khususnya bidang pertahanan sama bilateral. Siapa tahu kan ada kerjasama di bidang-bidang lain juga setelah ada kerjasama NATO ini. Terus kalau untuk SEATO sama kayak Alaya sih lebih baik ya jangan nggak sih, kalau itu kan kita nggak sesuai dengan politik bebas aktif kita. Nah kita lebih baik kan ngejauh kan. Takutnya malah nanti kita lebih condong ke blok timur atau blok barat, walaupun sekarang udah nggak ada gitu kan, tapi kan takutnya. Terus abis itu selain menjauhi itu, tapi kita tetap menjaga hubungan gitu biar nggak terjadi konflik antar negara-negara yang ada di SEATO ini. Jadi walaupun kita menjauh, tapi hubungan kita tetap baik gitu. Kalau dari aku, kalau misalnya aku adalah di pihak pemerintah, untuk ke NATO, yaitu organisasi yang punya pengaruh terbesar buat Indonesia, aku akan lanjut kerjasamanya, karena dari NATO dan Indonesia sendiri itu kerjasamanya sama-sama menguntungkan. NATO punya anggota yang punya kekayaan alam yang besar, terus Indonesia juga mendapatkan perlindungan keamanan dan militer yang sesuai menurutku gitu. Udah gitu kan kalau misalnya kayak sekarang nih kita sering banget dengar rumor adanya perang dunia ketiga. Kita butuh banget NATO buat nge-backing kalau misalnya kita ternyata bakal kena juga nih serangan sama negara lain. Terus udah gitu kayak di luar dari perang dingin ketiga banyak banget konflik-konflik negara lain yang dari negara A nyerang negara B. Jadi kita butuh banget sih NATO buat backing up atau fondasi keamanan militer itu tadi. Kalau untuk SEATO, yaitu kayak organisasi yang pengaruhnya dikit buat Indonesia, menurut aku nggak akan kepikiran atau nggak akan mau untuk kerjasama dengan SEATO. Karena tadi yang teman-teman udah bilang, kalau misalnya prinsip politik kita itu udah beda banget sama SEATO. SEATO itu
jelas-jelas berpihak kepada blok barat, karena kan SEATO itu dibangun organisasinya di bawah Amerika Serikat kan. Jadi otomatis dia tuh condongnya ke blok barat. Jadi kalau Indonesia nanti terlibat semacam kerjasama, berarti Indonesia ini melenceng dari prinsip politik bebas aktif kan. Terus nanti bakal memihak ke blok barat. Sedangkan kalau misalnya kita yang tadinya politik bebas aktif, kita nggak mihak dua-duanya, tiba-tiba mihak salah satu, pasti dari pihak satunya nih, dari pihak blok timur, akan negara kita akan dapat ancaman-ancaman tersendiri, dan itu bakal membahayakan negara kita. Jadi saya kalau misalnya jadi pemerintah, saya akan menghindari kerjasama dengan SEATO. Oke, kalau aku jadi pemerintah, organisasi dengan NATO itu tetap dijalankan karena memang Indonesia itu kita hanya bekerja sama dalam bidang pertahanan kan. Nah, terus Indonesia juga harus memiliki tujuan. Nih, tujuannya kenapa sih harus kerjasama dengan NATO ini? Kemudian Indonesia tuh harus tetap menjalankan prinsip politik bebas aktif gitu. Walaupun emang NATO itu punya lebih condong ke blok barat gitu. Namun ya kalau misalkan emang mau kerjasama dalam bidang pertahanan ya sudah dilanjutkan gitu. Kemudian kerjasama ini harus membawa benefit tersendiri bagi Indonesia, jadi nggak asal kerjasama. Jadi harus punya benefit apa sih keuntungannya bagi negara kita gitu. Kemudian kalau bekerja sama dengan SITO memang lebih baik tidak usah gitu, karena selain tidak memiliki keuntungan bagi Indonesia, SITO ini kan juga punya prinsip untuk melawan komunis, dalam artian lebih condong ke blok barat juga. Nah, namun dengan demikian Indonesia tuh masih bisa menjadi pengawas untuk organisasi ini. Walaupun memang bukan negara anggota, tapi ya sebisa mungkin netral dengan organisasi ini gitu. Terus juga berusaha untuk menengahi setiap adanya konflik gitu. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan gitu. Aku lanjut ya. Kalau bagi aku, kalau misalnya buat memperbaiki kehidupan negara Indonesia tuh, aku kalau jadi pemerintah, aku bakal ngelanjutin kerjasama atau hubungan kita sama NATO gitu. Karena kan sekarang nih kita tuh kurang banget ya dalam segi perekonomian, kita juga kurang banget lah dalam alat-alat militer, alat-alat pertahanan. Sekarang tuh kita kayak lagi di posisi yang kurang banget deh negara kita. Oleh karena itu, jadi penting juga kita menjalin kerjasama sama NATO, karena kan NATO nih juga nggak hanya fokus di bidang pertahanan ya sekarang. NATO kan juga berkecimpung di memajukan perekonomian. Jadi kalau Indonesia dekat dengan NATO itu bakal bagus sih. Terus kan sistem politik NATO nih mereka kan berpegang sama demokrasi ya. Indonesia kan juga berpegang dengan sistem demokrasi nih di pemerintahannya. Oleh karena itu jadi cocok. Jadi sama-sama jadi kalau misalnya mereka mendapatkan masalah, sama-sama melakukan perundingan. Terus kalau NATO nih, mereka bukan cuma hanya menyejahterakan anggotanya aja, tapi mereka ini juga pengen adanya perdamaian di dunia. Kan tujuan Indonesia nih emang politik bebas aktif, tapi Indonesia juga pengen adanya perdamaian di dunia ini. Oleh karena itu, jadi Indonesia sejalan sama NATO. Kalau misalnya SEATO sendiri, SEATO kan tadi ya lebih kata kalian itu kan condong ya ke arah komunis kan ya. Jadi SEATO nih kurang lah, nggak cocok sama politik bebas aktif Indonesia. Terus SEATO nih lebih berfokus sama anggotanya gitu. Mereka kayak nggak ada kelihatan gerak-geriknya buat nunjukin ingin perdamaian dunia. Jadi mereka cuma fokus sama anggotanya aja. Sementara kan Indonesia pengen adanya yang perdamaian dunia. Jadi kalau menurut aku, kalau aku jadi pemerintah, aku bakal lebih dekat ke arah NATO aja sih ketimbang SEATO kayak gitu. Oke, aku lanjut ya. Kalau aku jadi misalnya jadi anggota pemerintah atau jadi pemerintahan sekalipun, aku akan tetap masukin Indonesia ke dalam perluasan NATO. Pasalnya, soalnya organisasi ini kan kita bisa lihat ya besar banget dampaknya. Kita juga udah lihat dari zaman Perang Dunia waktu itu. Kalau kita analisis nih dampak yang bagi perdamaian dunia, dan kalau kita lihat nih dampak dari yang dilakukan perluasan NATO dalam keanggotaannya bagi perdamaian dunia untuk keamanan internasional, otomatis kan Indonesia kena juga kan, karena mereka anggotanya. Nah, ikut merasakan hasil juga.
Dimana kan nantinya keamanan Indonesia jadinya bisa terjaga dengan adanya ini gitu. Tapi terlepas dari adanya perluasan ini juga mungkin kan adanya dampak buruk. Kita juga makanya harus antisipasi walaupun organisasinya bagus, tapi kan kita juga harus antisipasi lebih baik. Karena apalagi ditambah masih banyak isu-isu terorisme di dunia internasional yang dimana jadi permasalahan penting sampai saat ini. Nah, untuk organisasi Sehato sendiri, di mana dampaknya kan pengaruhnya juga minim ke Indonesia. Nggak bisa dipungkirin dong, nanti Indonesia mungkin nggak bakal bergabung atau nggak selamanya memihak ke sana, karena juga dari awal udah berbeda gitu pandangannya. Dan latar belakang yang berbeda ini dijadiin Sehato dan Indonesia jadi nggak punya hubungan yang baik karena adanya perbedaan konsep politik yang tadi, konsep politik bebas aktif. Kan dampaknya jika Indonesia tergabung ke Sehato nantinya kan berpengaruh pada politik bebas aktif yang masih tertanam di Indonesia sejak dulu, sejak kita merdeka itu. Nah, maka dari itu organisasi yang saya akan tidak didekati maupun misalnya Indonesia menjadi anggotanya gitu, kayaknya enggak deh, karena enggak sama sekali menyumbang kontribusi negara. Kayak misalnya dari awal udah nggak ada hubungan, terus juga nggak ada kekuatan bagi negara kita gitu. Kalau menurut aku gitu. Oh iya, tadi aku mau sedikit takut ada mistranslate. Jadinya tadi kan Rachel bilang kalau misalnya Sehato itu condong ke komunis. Jadi sebenarnya itu maksudnya Rachel mungkin kalau Sehato itu condong untuk membasmi, dalam tanda kutip membasmi komunis, tapi dia itu lebih ke arah blok barat karena dia ada di bawah naungan Amerika Serikat. Itu aja sih. Boleh lanjut. Iya, berarti kerjasama Indonesia sama NATO ini buat menjaga perdamaian dan keamanan dunia nggak sih? Apalagi dulu kan sering banget terjadi perang-perang, konflik-konflik, walaupun kita udah merdeka gitu, tetap terjadi kan? Kalau NATO iya, kalau Sehato mungkin mereka fokus ke anggotanya aja kali ya. Lebih fokus ke tujuan organisasinya aja sih kalau Sehato. Makanya itu tadi dia seharusnya nggak perlu kerjasama sama Indonesia. Terus Sehato juga dari negara-negara anggotanya juga udah kasih tahu gitu, nggak ada tanda-tanda nyata dari mereka. Jadi ya kurang aja gitu kalau buat Indonesia kan. Iya. Nggak diuntungkan sama sekali ya Indonesia kalau bergabung sama Sehato juga. Nggak ada efeknya. Iya. Ya, benar. Oke, terima kasih buat teman-teman. Ada pendapat lain yang ingin disampaikan? Udah. Cukup sih. Dari aku nggak ada. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Seperti yang teman-teman bilang tadi ya, kalau jadi kesimpulannya organisasi dunia ini kan memang selayaknya menjadi jembatan kerjasama antar negara. Juga organisasi ini memiliki kepentingan tersendiri dan juga membawa dampak tersendiri bagi negara anggotanya seperti NATO yang punya pengaruh di bidang pertahanan bagi Indonesia. Nah, kalau Sehato ini kan merupakan organisasi yang memiliki sedikit pengaruh dengan Indonesia, yang alasan utamanya yaitu perbedaan sistem politik yang tidak sejalan dengan Indonesia. Oke, jika tidak ada pendapat lainnya yang disampaikan, kita sudahi saja diskusi ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan ide-idenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.